Diketahui, cerita yang tersebar di masyarakat, Bindara Saud kecil memiliki kelebihan yang berbeda dengan anak biasa. Salah satu tanda karamahnya, tampak ketika masih ada di dalam rahim ibunya. Dikisahkan dalam buku sejarah Sumenep, saat ibunya Nyai Nurima mengerjakan syalat tahajud di kediamannya. Sang suami pulang ke rumah usai mentransfer ilmu agama pada santrinya di Batu Ampar. Kiai Abdullah mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Namun istrinya tidak membukakan pintu lantaran sedang melaksanakan syalat tahajud. Cukup lama menunggu di luar, tiba-tiba terdengar suara anak kecil menjawab salam Kiai Abdullah. Waalaikumsalam. Tunggu Abah, Umi masih syalat? Sahut suara anak kecil itu yang tidak jelas keberadaannya. Seketika Kiai Abdullah kaget saat mendengar suara anak tadi, karena istrinya belum genap di usia kelahirannya. Setelah melaksanakan syalat tahajud, sang istri membukakan pintu setelah sang suami menunggu lama di luar. Pada saat yang sama, Kiai Abdullah bertanya pada istrinya tentang suara anak kecil yang menjawab salamnya. Padahal yang menjawab itu adalah anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Berselang tahun kemudian, Nyai Nurima melahirkan bayi laki-laki yang tampan yang memancarkan cahaya di wajahnya. Pasca diat zani, bayi itu diberi nama Muhammad Saud. Nama tersebut diambil dari kisah Kiai Abdullah saat mendengar salam dari anak kecil yang kala itu menjawab salamnya. Kiai Abdullah berpesan pada istrinya agar merawat dan mendidik anaknya sesuai tuntunan agama Islam. Kelak anak itu akan menjadi raja sampai 7 turunan. Di usia 6 tahun, Bindara Saud kecil menempa ilmu di pesantren pamannya Kiai Fakih atau Kiai Pakeh di Desa Lembung Barat, Kecamatan Lenteng. Suatu malam, saat santri tertidur pulas, muncul sinar yang terang. Sinar itu muncul dari tempat santri beristirahat. Kiai Fakih yang kebetulan belum tidur mengetahuinya. Untuk membuktikan fenomena yang ia lihat semalam, sang guru memberi tanda buntelan pada sarung santri yang bercahaya. Ketika suara kokok ayam terdengar di pagi hari atau pasca salat subuh, sang guru memanggil seluruh santri untuk menghadapnya. Kemudian memerintahkan pada santri untuk maju ke depan dengan tanda buntelan yang ia lakukan. Ternyata, buntelan sarung itu ada pada Bindara Saud. Setelah matang di pesantren, Bindara Saud diminta oleh gurunya untuk mewakili dalam berdakwah. Hingga pada akhirnya dinikahkan dengan Nyai Izah yang masih keturunan Said Ahmad Baidawi Sunan Katandur yang masih memiliki garis keturunan dengan Sunan Kudus. Dari hasil pernikahannya, lahir Raden Bahodin dan Raden Asiruddin. Selain itu, Bindara Saud juga menikahi R. Ayu Rasmana, janda R. Tirtonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ratu Kerajaan Sumenep. Pada saat itulah Bindara Saud diberi tanggung jawab untuk memerintah Sumenep dengan gelar bangsawan R. Tirtonegoro Muhammad Saud.